Allah itu ketika menciptakan surga, surga itu bertanya kepada Allah, ya Rabbi lima khalaqtani, wahai Tuhanku, karena apa, dengan tujuan apa aku ini diciptakan, surga itu diciptakan karena apa. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut dari faslun fis sodaqah, fasal yang menjelaskan tentang sodaqah. Ya Ali as-sakhiyu qaribun minallahi qaribun min rahmatih, ba'idun min azabih. Wal bakhil ba'idun minallah, ba'idun min rahmatih, qaribun min azabih. Wahai Ali as-sakhi, orang yang dermawan itu qaribun minallah, dekat dengan Allah. Begitu pula qaribun min rahmatihi, dekat pula dengan rahmatnya Allah. Ba'idun min azabihi, dan jauh dari azabnya Allah. Orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan rahmatnya, dan jauh dari azabnya. Sebaliknya, wal bakhilu ba'idun minallah, ba'idun min rahmatihi, qaribun min azabihi. Orang yang bakhil, orang yang medit, pelit, itu jauh, orang tersebut jauh dengan Allah. Ba'idun min rahmatihi, dan juga jauh dari rahmatnya Allah. Qaribun min azabihi, malah dekat dengan azabnya Allah. Ya. Terus, ya Ali ra'aitu maktuban ala babil jannah, anta muharramatun ala kulli bakhilin wa aqin wa nammamin. Wahai Ali, aku melihat di pintu surga, di dalam pintu surga itu bertuliskan tulisan anta muharramatun ala kulli bakhilin wa aqin wa nammamin. Di dalam pintu surga tertulis lafaz anta muharramatun. Pintu surga, anta muharramatun, kamu itu diharamkan pada ala kulli bakhilin, pada setiap orang yang bakhil, orang yang pelit, wa'akid, dan orang yang berani terhadap orang tua, wa nammamin, dan juga orang yang suka mengadu domba. Nah, surga itu diharamkan bagi orang yang bakhil, orang yang berani terhadap orang tua, dan juga orang yang suka mengadu domba. Nah, di pintu surganya sudah dituliskan kalimat tersebut. Nah, dipastikan bahwa orang yang tersebut itu tidak akan masuk surga. Ya Ali lamma khalaqallahul jannah qalat, ya Rabbi lima khalaqtani, qala likulli sakhiyin wa taqiyyin. Nah, Allah itu ketika menciptakan surga, surga itu bertanya kepada Allah, ya Rabbi lima khalaqtani, wahai Tuhanku, karena apa, dengan tujuan apa aku ini diciptakan, surga itu diciptakan karena apa. Qala likulli sakhiyin wa taqiyyin, surga itu diciptakan diperuntukkan orang-orang yang dermawan, dan juga diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Nah, berbahagialah bagi orang yang dermawan dan bertakwa. Karena apa? Karena surga ini telah diperuntukkan bagi orang-orang yang dermawan dan juga bertakwa. Qalat raditu. Nah, dijawab lagi oleh surga, raditu. Wa qalatin nar. Kemudian begitu juga neraka juga bertanya kepada Allah, ya Rabbi lima khalaqtani, wahai Tuhanku, dengan tujuan apa aku ini diciptakan, neraka ini diciptakan dengan tujuan apa? Dijawab sama Allah, qala likulli bakhilin wan mutakabbirin, engkau surga itu diciptakan
teruntuk orang yang bakhil, orang yang medit. Wa mutakabbirin, dan juga bagi orang yang sombong. Qalat ana lahuma ya Ali man khalafa hawahu kanatil jannah ma'wahu. Wahai Ali, barang siapa yang memerangi hawa nafsunya ini diperangi, maka baginya surga, tempat untuk dia tinggal. Waman atau ahwahu kana jahannamu maswahu. Dan barang siapa ini taat atau ikut taat pada hawa nafsunya, kana jahannam maswahu, maka neraka jahanam itu adalah tempat baginya kelak di akhirat. Nah. Ya Ali ittaqi da'watas sakhi fa innahu mata athara akhadallahu biyadih. Wahai Ali, takutlah kamu pada doanya orang yang dermawan, karena doanya orang yang dermawan itu ketika terpleset sedikit pun Allah itu akan mengabulkannya. Berarti kita itu harus hati-hati kepada orang yang dermawan. Ketika dia berdoa itu, dia itu pasti doanya akan terijabahi. Ya'ni man at'ama musliman biti binafsin kataballahu lahu alfa alfi hasanatin wa maha anhu alfa alfi sayyiatin wa rafa'alahu alfa darajatin. Wahai Ali, barang siapa yang memberikan makanan ke orang muslim, memberikan makanannya dengan apa? Biti bin nafsi, dengan hati yang ikhlas, kataballahu lahu alfa alfi hasanatin, maka Allah akan menuliskan baginya alfa alfi 1 juta kebaikan, 1 juta kebaikan. Wa maha anhu alfa alfi sayyiatin, dan Allah ini akan melebur 1 juta keburukannya. Wa rafa'alahu alfa darajatin, dan juga Allah ini akan meninggikan derajatnya sebanyak 1000 derajat. Nah, dikatakan juga bahwasanya dulu ketika Sayyidah Aisyah ini bersedekah, Sayyidah Aisyah itu pasti beliau ketika bersedekah kepada salah seorang pasti mengutus seseorang untuk mengikuti orang yang disedekahinya. Karena apa? Karena beliau takut. Sayyidah Aisyah itu takut ketika bersedekah kepada seseorang, takut didoakan, bukan takut karena didoakannya, takut karena hilangnya pahala dari sedekah. Takut ketika didoakan oleh orang tersebut, pahala sedekahnya itu berganti dari doanya orang tersebut. Nah, ketika diikuti kok didoakan, maka Sayyidah Aisyah balas dengan mendoakan kembali. Ya Ali, hubbu li akhika kama tuhibbu li nafsik. Wahai Ali, cintailah, kasihanilah saudaramu seperti halnya kamu mencintai dirimu sendiri. Dan dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW berkata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li nafsih, hatta yuhibba li akhi kama yuhibba li nafsih. Orang tersebut tidak dikatakan beriman sampai sampai dia itu mencintai saudaranya seperti halnya dia itu mencintai pada dirinya sendiri. Orang tidak dikatakan beriman sampai dia itu mencintai saudaranya seperti halnya dia itu mencintai dirinya
sendiri. Ya Ali utlub al khair inda sobahil wujuh wa akrim ad-dhaif. Wahai Ali, carilah kebaikan dengan wajah yang bagus, wa akrim ad-dhaif, dan muliakanlah tamu, memuliakan seorang tamu. Fa innahu idza nazala biqaumin nazala ma'hu rizquh wa idza irtahala bidzunubi ahli al-manzili wa yulqiha fil bahri. Karena seorang tamu, ketika ada seorang tamu itu bertamu kepada suatu rumah ke seseorang, maka tamu tersebut idza nazala biqaumin nazala ma'hu rizquhu. Ketika bertamu maka datang pula rizkinya. Wa idza irtahala bidzunubi ahlil manzil. Dan ketika seorang tamu tersebut pulang kembali, maka dosa dari ahlil manzil atau tuan rumahnya, dosa dari pemilik rumah itu juga ikut terbawa. Jadi dia datang membawa rizki, seorang tamu itu datang membawa rizki, terus ketika pulang dia itu membawa dosa dari si ahlil manzil atau pemilik rumah tersebut, dan dosanya tersebut wayul kiha fil bahri, dan dosanya tersebut dibuang di samudra, dibuang ke laut. Nah, ada kisah juga, ada suatu kisah tentang akromid dhaif, orang yang sangat memuliakan tamu. Tidak tahu itu tamunya siapa, tapi dimuliakan karena ingin mendapat barokah. Suatu ketika ada gerombolan begal, kutto utorik, gerombolan begal itu datang ke suatu rumah ingin singgah. Tapi dia itu singgah dengan berpakaian seperti ulama, berpakaian dengan ulama. Nah, ketika singgah sama tuan rumah, si begal tersebut yang berpakaian seperti ulama itu dimuliakan sama si tuan rumah, dimuliakan, diberikan makanan, minuman dan sebagainya, diberikan tempat yang sangat bagus, sangat layak. Dan ketika begal ini setelah selesai makan, minum, terus dia tuh ngobok. Dia kan kalau zaman dahulu kalau makan itu dengan mulut, menggunakan tangan, dan setelah makan dia cuci tangan, ngobok. Nah, setelah itu dia berpamitan kepada tuan rumah untuk melanjutkan perjalanan, bilangnya ingin melanjutkan perjalanan. Nah, sama tuan rumah tersebut itu yang memuliakan tamu tadi mempunyai seorang anak yang mempunyai anak yang cacat, tidak bisa berjalan. Nah, seketika dia itu karena habis kedatangan tamu tersebut, dia ambil air kobokan tersebut. Terus dia itu, si tuan rumah itu berdoa dalam hatinya dengan mengharapkan barokah dari ulama tadi yang sebenarnya adalah seorang begal. Nah, diusapkanlah pada anak tersebut. Nah, walhasil dengan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala, anak tersebut yang awalnya tadi cacat itu dia bisa berjalan, dia bisa beraktivitas dengan seperti halnya anak-anak normal yang lainnya. Nah, itu berkat dari dia itu memuliakan tamu. Ya, terus setelah begal itu pergi, sang begal itu tersadar ada suatu barang yang ketinggalan. Dia itu kembali lagi ke rumah seorang yang tadi, ke tuan rumah tadi, dan bertanya pas datang ke rumah tersebut, mengetok pintu dan dibuka. Yang membuka itu adalah seorang anak. Dia kaget. Mengapa kaget? Nah, yang begal tersebut tahu bahwa anak tersebut itu sebenarnya cacat, gak bisa berjalan. Dia tuh bertanya kepada tuan rumah, "Weh, tuan rumah, apa yang kau lakukan sampai anakmu ini bisa jalan kembali?" Dijawab, "Aku setelah menyuguhi panjenengan, wahai ulama, aku mengusapkan air bekas kobokan kepada anakku, dan berkat barokah dari panjenengan, anakku bisa berjalan kembali, bisa beraktivitas kembali." Nah, begal tersebut kaget, sang begal kaget dan tersentuh hatinya.
Dia itu kemudian menangis. Ditanya, mengapa engkau menangis? Dijawab sama begal, ketahuilah bahwa sesungguhnya aku itu bukanlah seorang ulama, melainkan adalah seorang begal. Nah, di sini diketahui bahwasanya ini berkat dari kebesaran dari akromid doif, berkat dari memuliakan seorang tamu, dari berkah memuliakan seorang tamu. Nah, dan juga tidak lupa berkat juga dari husnudzon seorang tuan rumah tersebut. Dan dikatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sebaiknya muliakanlah tamunya. Terus ya Ali lam tadkhul al malaikatu baitan fihi taswiru au tamsilu au akin liwalidayhi au baitan la yadkhuluhu dhaifun. Wahai Ali, malaikat itu tidak akan masuk pada suatu rumah. Malaikat tidak akan masuk pada suatu rumah jikalau di dalam rumah tersebut ada apa? Yang pertama taswir, ada gambar, au tamsilun atau ya sama gambar, au akin liwalidayhi atau seorang anak yang berani terhadap kedua orang tuanya, au baitan la yadkhuluhu dhaifun atau sebuah rumah yang mana rumah tersebut tidak pernah dimasuki seorang tamu. Nah, ketika rumah tersebut tidak dimasuki seorang tamu, maka malaikat itu tidak akan masuk pada rumah tersebut. Padahal ketika malaikat masuk ke rumah itu, malaikat itu pasti membawa rahmat. Malaikat itu ketika masuk ke dalam suatu rumah itu, malaikat datang dengan membawa rahmat. Nah, kok ketika malaikat tidak masuk kepada rumah tersebut, maka rahmat itu tidak akan masuk kepada rumah orang tersebut. Ya Ali, isna al ma'ruf walau ma'as safalah. Wahai Ali, perbuatlah bagus, kerjakanlah kebaikan walau ma'as safalah, walau terhadap orang yang hina, orang yang asor. Qala Ali, wa ma'as safalatu ya Rasulullah. Sayyidina Ali bertanya kepada Kanjeng Nabi, apa itu makna dari as-safalah wahai Kanjeng Nabi? As-safalah yaitu adalah qala allazi idza wa'ida lam yatta'id wa idza zujira lam yanzajir wala yubali bima qala wa maqila lahu. Orang as-safalah itu adalah orang yang bagaimana? Yaitu adalah orang yang ketika dia itu dinasehati, ketika dia itu diomongi, itu tidak akan menerima nasihat tersebut. Wa idza zujira lam yanzajir. Dan ketika dicegah dia itu malah dia tidak mencegah hal tersebut. Wala yubali bima qala wa maqila, dan dia itu tidak peduli dengan apa yang diucapkannya, tidak peduli dengan apa yang diomongkannya, dan tidak peduli dengan apa yang diomongkan kepadanya. Ya Ali, shadaqatus sirri tudfi'u ghadaba rabbi wa tajlibu al barakah war rizqah al katsira. Wahai Ali, sedekah dengan samar, maksudnya itu sedekah dengan tidak diungkapkan. Jadi sedekahnya dengan diam-diam. Itu tudfi'u ghadaba rabbi wa tajlibul barakah. Itu sedekah tersebut bisa melebur atau melebur ghadabnya Tuhan, melebur bendu atau marahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tajlibul barakah war rizqal katsira. Dan sedekah tersebut bisa menarik keberkahan dan rezeki yang banyak disebabkan sedekah sirri saja. Terus dikatakan
ada suatu kisah, ada seorang lelaki ingin bersodakoh dengan cara samar, dengan cara sirri, dengan cara diam-diam. Orang tersebut langsung pada suatu malam hari dia ini mendatangi orang, bertemu dengan seseorang yang dilihatnya itu orang tersebut miskin. Nah, ketika dia itu bersodakoh pada orang tersebut pada malam harinya, dia itu merasa puas awalnya. Dia kembali ke rumah dan pada pagi harinya telah tersebar bahwa seorang pencuri itu mendapatkan sodakoh. Nah, terus kabar tersebut hingga lambat laun sampai di telinganya seorang laki-laki tersebut. Lah, laki-laki tersebut kaget, sontak dia tuh terkaget. Lah, kok bisa loh salah sasaran? Menurut dia itu sudah benar pada orang yang miskin, tetapi kok malah pada seorang pencuri. Dia itu merasa gelisah, takut kalau sodakohnya itu tidak diterima oleh Allah. Kemudian pada malam harinya dia itu ingin bersodakoh kembali dengan cara samar lagi. Akhirnya pada malam hari dia itu bersodakoh. Pada malam hari dia itu berjalan-jalan di lorong-lorong dan menemui ada seorang wanita yang sangatlah terlihat miskin. Menurut dia itu terlihat miskin. Nah, kemudian dia itu bersodakoh kepada wanita tersebut. Menjelang pagi hari terdengar kabar bahwa seorang wanita pezina itu mendapatkan sodakoh. Dia kaget kembali, kok bisa ya, padahal menurut dia itu sudah diberikan kepada orang miskin. Dia itu gelisah kembali, takut sodakohnya itu tidak diterima. Akhirnya pada malam hari dia itu bersodakoh kembali. Dilihat ada orang yang terlihat miskin. Dia itu memberikan sodakoh kepada orang tersebut. Nah, dan akhirnya pada pagi hari kemudian terdengarlah kabar bahwa yang mendapatkan sodakoh itu adalah orang kaya. Nah, dia itu kaget, kok bisa padahal mengiranya dia itu sudah bersodakoh pada orang yang miskin. Dia itu menangis dan ya dia itu tertidur dan dalam tidurnya dia itu bermimpi bahwasanya sodakoh yang telah diberikannya ketika sodakoh yang pada seorang pencuri, pada pezina dan pada orang kaya itu sodakohnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala semuanya itu diterima walaupun sodakohnya itu tidak pada orang yang miskin, pada orang-orang tersebut. Nah, dan juga bibarkati sodakohnya orang tersebut, laki-laki tersebut, ketiga orang tersebut yang seorang pencuri bertobat dari mencurinya dan perempuan yang sering berzina ini bertobat juga, dan orang yang kaya tersebut itu kemudian dia menyodakohkan hartanya. Jadi beberkati sodakoh orang tersebut. Wabakir bis sodakoh fa innal bala yang zilu qoblal bukur faturaddu al-qada'u fil hawa. Nah, bersegeralah kalian dalam bersodakoh. Berarti pagi-pagi, ketika pagi hari langsung sodakoh. Fa innal bala yang zilu qoblal bukur, karena bala itu turun sebelum pagi hari. Faturaddu al-qada' fil hawa, maka ketika telah melakukan hal tersebut bersodakoh dengan segera pada pagi hari, bala tersebut akan tertahan di langit. Ya Ali, idza tasaddaqta fatasaddaq bi ahsani ma indaka fa inna shadaqaka luqmatin minal halali ahabbu ilallahi min mi'ati misqalin min haramin. Wahai Ali, ketika kamu itu bersodakoh, maka sebaiknya bersodakohlah dengan sesuatu yang bagus yang dimilikimu.
Fa inna shadaqata luqmatin minal halali ahabu ilallah. Karena sedekah walaupun hanya satu pulukan saja, bersedekah dengan hanya satu pulukan, tapi sedekah satu pulukan itu dengan perkara yang halal, hal tersebut ahabu ilallah, lebih dicintai oleh Allah daripada kamu itu bersedekah dengan mi'ati miskol, dengan 100 miskol. 100 miskol dari perkara yang haram. Hal satu lukmah, satu puluhan itu lebih dicintai Allah daripada 100 miskol dari yang halal. Wa shadaqatun tuqaddimuha qabla mautika afdalu min mi'ati miskolin yatasaddaquna biha ba'da mautika. Sedekah yang kamu dahulukan, ya berarti sedekah yang kamu kerjakan sebelum kamu meninggal itu lebih baik daripada sedekah 100 sedekah yang 100 sedekah tersebut dilakukan setelah kamu itu meninggal. Maksudnya itu sedekah yang dilakukan oleh diri sendiri pada sebelum dia itu meninggal, berarti ketika masih dia itu hidup, itu lebih baik daripada sedekah yang dilakukan ketika dia itu telah meninggal. Ketika dia itu telah meninggal terus dia itu disedekahi oleh mungkin anak cucunya. Itu lebih bagus dia itu sedekah ketika dia itu masih hidup. Nah, qala Allah Ta'ala yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Ya Ali tasaddaq ala mautaka. Wahai Ali, bersedekahlah kalian pada orang yang mati, orang keluargamu yang mati atau siapamu yang mati. Fa innallaha ta'ala qad wakala malaikatan yahmiluna shadaqatil ahya'i ilaihim fayafrahuna biha asyadda ma kanu yafrahuna fid dunya wa yaquluna Allahumma ighfir liman nawwar qabrana wa basyirhu bil jannah kama basyartana biha. Karena ketika kita itu bersedekah kepada orang yang telah meninggal, Allah itu akan mewakilkan malaikat dengan membawa pahala sedekah. Qad wakala malaikat. Dengan membawa pahala sedekah dari orang yang masih hidup, ini akan dibawa pada kubur, fayafrahuna biha, dan orang-orang yang telah mati yang mendapatkan sedekah, maksudnya itu saya bersedekah terhadap atas orang yang telah meninggal ini. Lah, orang yang meninggal ini akan merasa senang, sangat senang sekali, dan dia itu saking senangnya dia itu kemudian mendoakan orang yang menyodakohinya tadi. Berdoanya bagaimana? Allahumma ighfir liman nawwir qabrana wa basyirhu bil jannah kama basyartana biha. Ya Allah, ampunilah orang yang telah bersedekah terhadapku dan padangkanlah atau nawwir qabrana, terangkanlah kuburan kita, wa basyirhu bil jannah, dan bahagiakanlah dia dengan surga, kama basyartana biha, seperti halnya kami orang ahli kubur ini berbahagia dengan sedekah tersebut. Ya Ali, ikmal kholison lillahi fa innallaha la yaqbalu illa man kana kholison liwajhi. Wahai Ali, ketika kamu beramal, maka amallah kerjakanlah dengan murni atau dengan ikhlas. Karena Allah itu tidak akan menerima suatu amal illa man kana kholison liwajhi, kecuali amal tersebut dilakukan dengan ikhlas. Al-a'malu binniyat. Semua amal itu tergantung dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu ilallah fa hijratuhu ilallah wa rasulih. Dan barang siapa itu hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka orang tersebut akan hijrah ya
karena Allah dan Rasulnya, dan begitu selanjutnya. Qala Allah Ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan. Barang siapa Allah ini berkata, barang siapa ini menginginkan bertemu dengan Tuhannya, bertemu dengan Allah, padahal nikmat yang paling besar ketika di akhirat itu adalah liqa'i rabbih, bertemu dengan Allah. Maka faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha, maka beramalah dengan amal yang baik, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahadan, dan janganlah kamu menyekutukannya dengan menyembah janganlah kamu menyekutukannya dengan menyembah Tuhan selainnya, intinya. Nah, mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini, sedikit mungkin, kurang lebihnya kula nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.